Alhamdulillah, Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنتم واتبعوا السيئة الحسنة تمحوها wa khalifin nas bi khuluqin hasanah. Rawahu Tirmidzi. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan rasa puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya. Pada hari yang mulia ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kesehatan kepada kita, masih menggerakkan hati kita, dan juga memberikan kesempatan kepada kita melangkahkan kaki menuju rumah Allah ini dalam rangka kita untuk melaksanakan salah satu daripada kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas yang terpancar dari hati kita yang paling dalam, kita menuju rumah Allah ini, semua aktivitas yang kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang sunat, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini akan dijadikan sebagai amal yang makbul di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita tidak jenuh menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dalam rangka menegakkan kalimatillah di muka bumi Allah ini, yang telah membawakan dinul Islam sebagai agama yang terakhir, dan mudah-mudahan kita terus peluk agama yang terganti ini. Kita genggam erat-erat, kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa dengan agama yang terakhir inilah yang akan dapat menyelamatkan kita hidup di dunia dan berbahagia di akhirat. Hadirin yang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang singkat ini Khatib ingin menyampaikan sebuah judul khutbah kita dengan memasuki tahun baru Islam 1444 Hijriah. Mari kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 30 Zulhijjah 1443 Hijriah, dan insya Allah besok kita telah memasuki tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Berarti tahun 1443 Hijriah akan kita tinggalkan dan untuk selamanya, dan ia merupakan kenangan. Hadirin dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memasuki tahun baru tersebut, pada hakikatnya umur kita telah bertambah 1 tahun dan berkurang pula 1 tahun. Jika Allah memberikan umur kita 60 tahun dan pada saat sekarang ini umur kita 50 tahun, berarti jatah lagi umur kita tinggal lagi menghitung 10 tahun lagi. Dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Berarti pada hakikatnya, kalau dari titik kelahiran kita sampai dengan batas yang ditentukan, bertambah.
Tapi sampai dengan waktu yang itu titik yang terakhir berarti berkurang. Maka kita harus waspada dalam rangka kita untuk menghadapi yang namanya maut ini, yang namanya kembali ini, yang namanya kita akan mati ini. Insya Allah, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah bahagianya dan beruntungnya bagi mereka yang dipanjangkan umurnya dan ia gunakan umur tersebut untuk mentakarubkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dia melakukan amal soleh, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan umurnya itu meningkatkan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablu minallah, dan juga meningkatkan hubungannya dengan sesamanya, dengan hablu minallah. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kiranya oleh tulis, sebaik-baik manusia panjang umurnya dan baik pula amalnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita memperingati tahun baru Islam, sekurangnya ada dua hal yang harus kita segarkan dalam ingatan kita sebagai umat Islam. Yang pertama, bahwa kita umat Islam ini punya kalender sendiri dengan namanya kalender Hijriyah, dengan menggunakan hitungan Qamariyah atau bulan yang dimulai dari bulan Muharram sampai dengan bulan Zulhijjah. Dan ini kita umat Islam harus memahaminya, dan kita juga ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka mencintai Islam ini dengan sungguh-sungguh, di samping juga mereka memahami tahun miladiyah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyaknya di antara kita kalau kita juga menyatakan tentang pemahaman kalender Islam ini di antara kita. Jangankan anak-anak kita, orang yang dewasa, malah orang yang ilmuwan, kalau kita tanyakan kepada dia atau kita katakan itu, tolong hitung atau tolong sebutkan yang namanya bulan-bulan di dalam Islam itu yang dimulai dengan Muharram dan diakhiri dengan Zulhijjah, masih banyak yang terpatah-patah, masih banyak orang yang berpikir, masih banyak orang yang tidak tahu. Apatah lagi kalau kita katakan pada kali ini dan tanggal berapa dalam bulan umpamanya Zulhijjah, masih orang tidak tahu. Karena itu keislaman harus kita pahami dan harus kita terangkan kepada anak-anak kita, sehingga mereka itu mencintai, sehingga mereka itu memahami bahwa kita juga punya kalender tersendiri, punya hitungan tersendiri dalam Islam kita, di samping miladiah yang juga sudah ada. Dan tahun Islam juga harus dipahami. Makanya setiap tahun itu diperingati sebenarnya daripada ulang tahun, daripada tahun hijrah ini, supaya dapat dilakukan dan juga untuk menanamkan tentang pemahaman kita. Hadirin dengan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar dapat yang menyegarkan ingatan kita tentang kehebatan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan dinul Islam ini di muka bumi Allah ini, atas tekanan orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya beliau lewat proses hijrah, baik hijrah qalbiyah maupun hijrah badaniyah, fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas tekanan-tekanan dari para orang-orang Quraisy, karena mereka itu tidak ingin bahwa agama yang telah dibawa beliau ini akan bisa tumbuh dan subur dan akan tersebar di seluruh dunia. Dan mereka itu ingin, karena dianggapnya Muhammad itu adalah orang-orang yang telah merubah dari tatanan kehidupan dan juga adat istiadat tentang agama. Hadirin dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka itu ingin sekali bahwa Muhammad itu dimusnahkan dari bumi Allah, sehingga dengan bermacam-macam cara mereka itu lakukan. Tetapi mereka juga berbicara
rencana Allah kita yang sangat menentukan. Nah, Allah Inna Allah Fadilah kita jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setidaknya ada 3 momentum yang tidak boleh kita lupakan setiap pribadi seorang muslim. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah Mukarramah ke Madinatul Munawwarah, situasi pada saat itu sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Rumah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam didoakan ada terkepung oleh kafir Quraisy. Pada waktu itu pembunuh kafir Quraisy dengan senjata lengkap menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari tempat tidurnya untuk dapat mereka bunuh dengan tangan mereka sendiri. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak yang membacakan surat Yasin di ayat yang 9 yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alna min baini aydihim sadra wa min khalfihim sadra fa akhshaynahum fa kami jadikan dinding di sebelah mereka dan kami berikan dinding juga belakang mereka dan kami tutup mereka sehingga mereka tidak dapat. Hadirin dan jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang mengucapkan ayat ini dan Allah mengabulkan doanya. Setelah ayat ini dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh pasukan kafir Quraisy yang tertidur lelap, maka pada saat itu Rasulullah mulai bergerak meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah bersama dengan seorang sahabatnya yang sangat dikenal yang kita kenal dengan Abu Bakar Siddiq. Kaum muslimin dan jamaah yang berkata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Rasul menuju 2 sur lebih kurang 6 km arah selatan dari kota Mekah. Mereka berdiam selama 4 malam dan pembunuh bayaran kafir Quraisy mereka mendekati Rasul, tapi mereka saling bertengkar tentang keberadaan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka saling bertengkar, saling berdebat, apakah dia ini Muhammad ini telah memasukkan di dalam gua ini atau tidak. Mereka melihat tanda-tanda lahirnya tidak ada. Burung juga berterbangan di muka bumi. Sarang laba-laba juga berjalan itu tidak ada yang putus. Maka sekian tidak akan mungkin seorang manusia akan masuk dalam Tuhan. Tidak ada tanda-tanda. Kita katakan umpamanya dengan laba-laba, dengan jaringannya yang putus dan burung-burung yang putus, maka mereka menyatakan bahwa tidak mungkin Muhammad itu mati dalam Tuhan. Hadirin dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bicara oleh pembunuh bayaran Suraqah bin Malik Al-Mudad yang berambisi, yang sangat ambisius untuk mendapatkan daripada bayaran yang diberikan kepada mereka 100 ekor unta, manakala beliau bisa untuk menangkap Nabi Muhammad SAW hidup atau mati. Hadirin dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa itu sangat menegangkan. Karena pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kubur. Maka Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid, dia itu ada bisa berbuat sekehendaknya apapun yang dilakukan. Dan para orang berkata, tapi Allah Subhanahu wa taala cara yang lebih hebat daripada apa yang kita lakukan. Dengan peristiwa tersebut bagi kita umat Islam sebagai pengikut setia dapat kita jadikan sebagai motivasi dan membangkitkan semangat kita untuk membela agama Allah ini sampai ke akhir zaman. Kita katakan bahwa agama kita ini, Islam ini mereka tidak semua orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah mengatakan dan orang Yahudi dan Nasrani orang Yahudi dan orang Nasrani itu sampai dengan sekarang ini, sampai dengan hari terakhir nantinya, mereka tidak akan diam
Mereka tidak akan, pasti mereka akan terus membujuk kita sampai kita itu bertekuk lutut di bawah telapak kaki. Dan itulah kerja mereka, dan itulah program mereka, dan program itu mereka lakukan sejak daripada awal Islam sampai dengan saat sekarang ini dan yang akan datang. Maka kita harus waspada. Kita sebagai umat Islam harus kita mewaspadai tentang tantangan ini, baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar. Hadirin dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan meninggikan derajat dan martabat serta kedudukan yang mulia bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman tidak cukup dengan kita mengatakan saya sudah beriman, tapi kita tidak mengikuti dengan amal soleh, kita tidak mengikuti dengan amal nyata. Iman itu abstrak, berada di dalam hati kita masing-masing. Sejauh mana dan sekedar apa juga kadarnya iman kita sendiri yang tahu. Tapi amal soleh itu adalah yang sifatnya konkret, yang kita lakukan secara konkret, nyata, dan dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Hadirin dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang kita lakukan itu dengan iman yang ada, maka kita ikuti dengan amal soleh kita. Insya Allah semua yang kita lakukan ini akan bisa dari Allah Subhanahu wa taala, akan bisa dari Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang harus kita kukuhkan di dalam hati kita, keyakinan kita yang harus kita kukuhkan di dalam hati kita masing-masing. Di samping dengan itu kita wujudkan dengan amal perbuatan kita. Sholat yang kita lakukan kita tunjukkan. Ibadah-ibadah kita yang lain, baik yang waktu maupun yang lain waktu, baik yang sudah ditentukan bentuk dan jenisnya, yang ditentukan oleh waktunya maupun yang tidak, semuanya itu adalah memberikan sebagai kepada kita dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah orang yang hijrah. Orang yang hijrah artinya orang yang meninggalkan suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Hijrah daripada sesuatu yang tidak menguntungkan kepada yang menguntungkan. Hijrah kita daripada sesuatu yang tidak baik kepada yang baik. Baik hijrah kita secara penuh maupun juga hijrah secara fisik kita. Kita menganggap tempat kita tidak baik untuk kita huni lagi. Karena mungkin kehidupan kita tidak layak, maka kita berbeda dengan tempat yang lain yang kita anggap juga itu akan bisa memberikan sesuatu kepada kita, yang bisa untuk memberikan semacam pandangannya ini keuntungan kepada kita. Maka itu juga adalah maka hijrah kita. Hijrah kita daripada sesuatu perbuatan yang pernah merupakan suatu perbuatan yang kita lakukan secara, tapi kita hijrah dengan kita memasuki tahun baru hijrah itu, maka kita akan berpindah sesuatu yang tidak baik kepada kita. Itulah merupakan sebuah hijrah yang harus dilakukan. Bukan berarti maka dengan kita hijrah itu harus pindah dengan mata kita, tapi juga yang lebih penting adalah hijrah batin kita daripada sesuatu yang tidak baik lebih baik, sesuatu yang ada kepada yang lebih ada, sesuatu yang lebih daripada yang lebih. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang berjihad pada jalan Allah, baik harta maupun jiwa mereka. Itulah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 20. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim aqdamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun." Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad pada jalan Allah, baik dengan harta maupun dengan jiwa, kalau kita bukan akal, ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mau mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memahami wa
dari suatu keadaan kepada keadaan yang baik. Dan juga kita harus berjihad, berjuang dalam rangka memberikan agama Allah ini. Diutamakan dengan harta kita. Allah mengutamakan dulu harta, bukan jiwa dulu, tapi harta kita. Semampu apa yang bisa kita lakukan untuk merubah sesuatu, untuk meningkatkan sesuatu, untuk memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat. Barulah dengan kita juga dengan jiwa kita. Kalau itu diperlukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa mudarajatan illallah, maka Allah akan menunjukkan kepada kita. Mereka itu masyarakat muslimin kita jemaah yang berbahagia. Keadaan lebih baik, kata Rasulullah SAW, jika hari ini sama dengan hari kemarin, berarti kita ini merugi. Tapi jika perbuatan kita yang kita lakukan hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka itu adalah yang celaka. Tetapi orang yang melakukan dan yang berbuat pada hari ini lebih baik daripada hari kemarin, berarti itu orang yang berbuat. Hadirin dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak mau merubah yang apa. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hadirin dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau dicintai Allah, kalau kita mau disayangi Allah, maka resepnya yang pertama sekali banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini adalah seorang manusia, tidak ada yang luput daripada Tuhan. Kita ini adalah bagaikan bunga di tepi jalan. Sedikit atau banyaknya pasti debu akan mengenai. Tapi tidak ada obat. Kepada kita diberikan Allah, banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat kita kepada Allah yang pertama sekali, hentikan perbuatan yang terledor yang kita lakukan itu dengan seketika itu juga. Kalau kita itu sudah melakukan suatu perbuatan jahat, maka hentikan seketika itu juga. Dan yang kedua resepnya adalah laksanakan dengan perbuatan yang baik, sehingga menutupi daripada kejahatan yang kita lakukan. Dan yang ketiga, kasamkan diri, sumpahkan diri bahwa saya tidak akan lagi melakukan perbuatan ini sampai dengan akhir hayat saya. Insya Allah Allah akan menerima. Ketiga, laksanakan amal saleh, kasamkan dirimu. Insya Allah Allah akan menerima. Dan yang kedua adalah orang yang selalu murajaah, artinya ia kembali kepada kebenaran jika ia berbuat dosa. Dan yang ketiga, orang yang muhasabah, mengintrospeksi diri apa yang sudah dilakukan untuk hari tersebut. Hadirin dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, orang yang selalu murajaah dengan selalu melakukan perbuatan yang penuh dengan perjuangan dan perhitungan, dengan juga planning yang tepat benar, sehingga dia berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Dengan kita memasuki tahun baru 1444 Hijriah, yang insya Allah tinggal hari ini lagi yang terakhir 1443 Hijriah. Besok kita sudah masuk tahun baru. Marilah kita buka lembaran baru kepada kita dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu